Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kicau Mania, Kacer Mania, dimanapun kalian berada, kita berjumpa kembali. Pastikan kalian selalu sehat, selalu ceria, selalu gembira, tentunya tidak kurang suatu apapun. Kalau udah selalu sehat, selalu ceria, selalu gembira, tak kurang suatu apapun. Walah, ini berarti hidup kita nyaman sekali, ya kan? Tapi kalau kita itu masih kurang-kurang, ya biasalah. Namanya kita harus berjuang, ya kan? Kalau kita nggak berjuang dalam hidup ini, ya kita akan menjadi golongan bawah. Nah, kalau golongan bawah itu nggak enak sekali, ya kan? Maju salah, mundur salah. Nah, ini kita harus melakukan perubahan-perubahan di masa yang akan datang. Oke? Seperti biasanya, kalian siapkan dulu rokok dan kopi kalian. Rokok dan kopi saya sudah siap semua. Yang ngeteh silahkan ngeteh, yang minum susu silahkan, yang minum air putih saja juga oke. Yang minum Coca-Cola, Sprite, Fanta juga silahkan. Yang penting jangan minum air keras, air mentah, itu sangat tidak disarankan, ya kan? Ngerti sendirilah maksudnya seperti apa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu pembahasan yang ditanyakan sama teman-teman kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan kita semua. Oke, pertanyaan ini datang dari nama akunnya Hobiku Official. Mudah-mudahan menyimak. Sudah siap rokok dan kopinya belum? Kalau belum, siapin dulu. Kalau nggak punya rokok, beli dulu. Kalau nggak punya kopi, beli juga. Tapi kalau nggak punya semua, ya sudahlah, ya kan? Kita nikmatin apa yang ada saja. Jangan menyusahkan diri kita, apalagi nyusahin teman kita. Nanti nyimak DR Kacer ngajakin temen cuma nebeng rokok dan kopi. Ya jangan seperti itu, ya kan? Tapi sekali-sekali boleh lah, cuma jangan keseringan. Pertanyaannya seperti ini. Permisi Om, tolong dong bahas masalah Kacer kanibal pasca mambung. Padahal selama proses mambung gak dikasih ekstra puding, jangkrik, kroto, ulet Hongkong, dan lain-lain. Dan tidak ada rawatan ataupun aktivitas apapun. Padahal sebelum mambung dianya gacor, rawatan harian cukup pur saja. Cuma di area lomba saja dia dikasih ekstra puding. Kira-kira apa yang menyebabkan Kacer seperti ini bisa kanibal Om? Apa kurang ekstra puding? Apa kurang tenaga? Hariannya nggak bunyi sama sekali. Mohon dibahas Om. Semoga dibuatin video. Semoga sukses dan sehat selalu. Amin. Oke, dari pertanyaan Mas Hobiku Official ini kita bisa belajar memahami kebutuhan burung kacer kita masing-masing, ya kan? Kenapa burung kacer Hobiku Official ini pada saat selesai mambung kok bisa dia kanibal? Itu kan lucu, ya kan? Harusnya burung kacer habis mambung ganti baju baru, jubah baru, ya kan? Dengan semangat baru, dengan materi baru. Ini malah habis mambung malah nyabutin bulu sendiri. Panik nggak? Panik nggak? Ya panik lah, ya kan? Apalagi kalau kita itu masih pemula di bidang kacer. Mudah-mudahan Mas Hobiku Official ini udah lama, jadi begitu menyimak langsung paham. Ya pasti kita akan bingung loh kok bisa seperti ini. Nah, dari sini kita bisa mempelajari rawatan yang diberikan Mas Hobiku Official sebelum mambung. Dia menggunakan 0 ekstra puding alias pur saja, ya kan? Hanya di area lomba saja dia diberikan ekstra puding. Nah, cuman sayangnya Mas Hobiku Official ini nggak menyebutkan hasilnya seperti apa. Apakah bagus, ya kan? Dengan rawatan seperti itu, apakah dia biasa-biasa saja? Apakah memang dianya maksimal tampilnya? Sayangnya nggak disebutin. Oke lah, kita anggap bagus saja, ya kan? Nah, kenapa kok bisa selesai mambung dianya malah kanibal? Tentu rawatan mambungnya seperti apa? Kan seperti itu. Burung kacer harian dia diberikan 0 ekstra puding, pur saja. Pada saat mambung harusnya diberikan ekstra puding, ya minimal 2 ekor jangkriknya pagi dan sore. Kenapa bisa seperti itu? Karena burung kacer ini sebelum dia mambung cuma makan pur saja. Itu pun dia sudah cukup, ya kan? Nggak berlebihan, nggak over birahi, nggak over emosi, nggak berlebihan. Nah, jadi pada saat dia mambung tentu akan beda kebutuhannya. Bulu-bulunya perlu nutrisi, ya kan? Perlu asupan supaya dia bisa bagus. Kemudian pada saat mambung supaya energinya tetap ada, tetap stabil. Karena pada saat proses mambung ini akan banyak sekali membutuhkan energi dan membutuhkan nutrisi.
supaya bulu-bulunya keluar sempurna. Begitu banyak teman-teman kasus mambung, begitu kelar mambung bulunya keriting. Karena apa? Karena kekurangan asupan nutrisi. Kan seperti itu. Bulu-bulu ini dari makanan, dari hasil apa yang dia makan, ya kan? Dari mana lagi coba? Sedangkan kita berikan cuma pur saja. Ada memang burung kacernya yang bisa kita berikan pur saja pada saat mambung. Ada burung kacer yang over birahi, burung kacer yang mengalami obesitas. Ketika selesai mambung, obesitasnya berkurang, birahi atau over birahinya menurun. Nah, ini yang burung kacer yang kalau kita berikan perawatan mambung hanya memberikan 0 ekstra puding alias pur saja. Ini baru bisa. Atau begini, misalnya kita berikan pada saat dia baru mau mambung, baru merontokkan bulunya, kita terapkan rawatan 0 ekstra puding, ya kan, mengikuti rawatan harian dia. Tapi pada saat dia dorong ekor, dorong bulu, dorong sayapnya, itu kita berikan suplai protein. Jadi sayapnya bisa bulu-bulunya bisa tumbuh dengan sempurna. Kalau proteinnya minim, ya tentu akan kekurangan nutrisi hasilnya. Faktornya tinggi, burung kacer kekurangan nutrisi, burung kacer ini jadinya lemas. Ketika ditarungkan, iya dianya putus asa, ya kan? Semangat tempurnya ada, tapi energi nggak punya, karena habis masa mambung. Jadi capeknya itu betul-betul capek selesai mambungnya, ya kan? Sama seperti kita kerja berat, dikasih makan cuman sesendok, apa hasilnya? Ya kelenger kitanya, lemes kitanya. Kan seperti itu, bisa-bisa kita pingsan, ya kan? Kan seperti itu. Jadi pahami kebutuhannya. Pada saat sebelum mambung, dia itu seperti apa kondisinya. Nah, pada saat dia mambung tentu berbeda kebutuhan antara sebelum mambung dan pada saat proses mambung. Macam-macam rawatan untuk burung kacer yang lagi mambung itu nggak bisa dipukul rata sama semua, itu nggak bisa. Yang kacer A pakai 0 ekstra puding, hasilnya setelah selesai mambung bagus. Kacer B nggak bisa sama dengan kacer A tadi, ya kan? Tergantung dari kondisinya. Ada burung kacer yang diberikan jor-joran ekstra puding pada saat mambung, kelar mambung hasilnya jadi bagus. Itu burung kacer yang kekurangan nutrisi, susah dapat birahi. Pada saat kelar mambung, birahinya dapet, ya kan? Istirahat 3 bulan, ngeringin bulu, ya kan? Kita berikan perawatan sehat, kemudian udah fit, baru kita bawa ke lapangan lagi. Jangan dipaksakan. Kelar mambung langsung bawa main. Bagus om, tapi om tetap nampil om, bagus ya, tunggu saja kehancurannya, ya kan? Burung kacer selesai operasi, ya sama saja sedang selesai perbaikan, ya kan? Kemudian dipaksakan untuk goyang-goyang, dipaksakan untuk tegang, ya kita harus betul-betul teliti, kita harus memahami, ya kan? Jangan mengikuti emosi kita, egois kita, pengennya itu nampil, pengennya itu bawa kegantangan ke lapangan. Jangan seperti itu. Mereka ini kan makhluk hidup sama seperti kita, ya kan, kecuali dianya robot, kan seperti itu. Kalau rusak ya bongkar. Kalau rusak ya kita yang puyeng, ya kan? Lantas bagaimana caranya mengatasi burung kacer yang sudah terlanjur seperti ini? Tentu memakan waktu yang gak singkat, ya kan? Gak bisa kita itu seperti membalikkan telapak tangan kita, harus melalui proses. Yang pertama, yang sudah kita pahami, dia membutuhkan asupan nutrisi yang banyak. Karena pada saat mambung dia nggak dapat asupan nutrisi yang cukup, ya kan? Kemudian pemberian ekstra pudingnya nggak bisa langsung main jor-joran. Wah, ini burung kacernya kekurangan nutrisi, main jor-joran saja. Tidak juga seperti itu. Karena burung kacer yang seperti ini pun biasanya metabolisme tubuhnya akan terganggu. Bisa dicek dari bentuk kotorannya. Misalnya berikan pur saja, ceklah kotorannya, apakah besar-besar, apakah dia kecil-kecil, nanti kelihatan, ya kan? Kemudian untuk pemandian dan penjemuran ini diberikan secara rutin dulu. Berikan sehat dulu, nggak perlu cari birahi, nggak perlu cari emosi, nggak perlu. Kita nggak perlu mikirin birahi dan emosi. Yang kita perlukan adalah burung kacer ini bisa sehat. Itu yang pertama. Nanti birahi dan emosi itu nanti, kalau dia sudah sehat.
Ketika dia sudah sehat, dia nggak matukin bulunya lagi ketika dia ketemu dengan burung kacer lain. Nah, kalau birahi dan emosi bisa kita naikkan setelahnya. Jangan main campur aduk, ya kan? Nanti mau cari kejar birahi duluan, kejar emosi duluan, nggak seperti itu. Yang harus kita berikan untuk burung kacer yang seperti ini adalah kesehatannya. Jadi rawatan sehat. Berikan pemandian pagi diiringi dengan penjemuran. Penjemurannya bertahap, ya kan? 15 menit naik ke 30 menit. Nanti kita bisa cek kondisinya masing-masing. Jangan ikutin pasti ini 15 menit, nggak seperti itu. Kita harus fleksibel. Kalian yang pegang burung kacer kalian masing-masing. Saya hanya menerangkan, kemudian kalian praktekkan dan kalian cek kondisi burung kacer kalian masing-masing, karena saya nggak melihatnya. Kan seperti itu. Nggak bisa jadi patokan. Harus seperti ini, harus 15 menit, penjemuran harus 30 menit, nggak seperti itu. Kalian pahami sendiri kebutuhannya seperti apa, ya kan? Kemudian jauhkan dia dari kacer lain, jauhkan dari kebisingan burung kacer lain. Kalau cuman sekedar burung masteran kecil-kecil nggak masalah. Yang penting jangan burung kacer lain, karena emosinya nggak meluap-luap. Kalau ada burung kacer lain, maka dia akan stres, emosi meluap-luap, kanibalnya semakin jadi. Kan seperti itu. Jadi burung kacer yang seperti ini butuh ketenangan, pemulihan kesehatan. Kalau dia sudah sehat, baru diberikan perawatan untuk menaikkan birahi, menaikkan emosi. Tentu dicek terlebih dahulu dengan kita tes, kita tren, kita bawa ke tempat latihan. Kan seperti itu. Nggak langsung ucuk-ucuk gantang, nggak seperti itu. Kita harus step by step. Intinya cari kesehatannya untuk burung kacer yang seperti ini. Ketika dia sudah sehat, baru kita terapkan rawatan untuk menaikkan birahi, untuk menaikkan emosi sesuai dengan apa yang dia butuhkan supaya tampil maksimal, performanya bisa jadi bagus. Lantas apa alasannya Om diberikan pemandian rutin kemudian disertai dengan penjemuran? Ya karena burung kacer ini habis topo broto, ya kan, ngedem, tau nggak, ngedem, dikurung, dikelambuin, kan jenuh dianya. Dengan pemberian pemandian rutin, maka penyegaran untuk dia, ya kan. Kemudian setelah diberikan pemandian, diberikan penjemuran pagi. Penjemuran pagi mengandung vitamin D, ya kan, untuk energi dia. Kan seperti itu, ya kan, untuk meningkatkan sistem metabolisme tubuhnya. Itulah perawatan yang akan membuatnya sehat terlebih dahulu. Kan seperti itu. Kenapa pemberian ekstra pudingnya bertahap Om? Gak main langsung jor-joran. Ya supaya kita memahami kebutuhannya seperti apa, ya kan. Kita berikan jangkrik 2 pagi 2 sore. Ternyata kita berikan 1 pagi 1 sore saja, dianya sudah bagus, ya kan. Karena perawatan ini kita imbangi dengan pemandian dan penjemuran. Ternyata dia cuma membutuhkan 1 ekor jangkrik dan 1 ekor jangkrik sore hari. Kalau kita langsung main 5 ekor, 10 ekor, ya kita nggak ngerti kalau burung kacer ini cuma butuhnya 1 ekor, ya kan. Dengan pemberian bertahap kita jadi ngerti burung kacer kita ini butuhnya berapa ekor. Kan seperti itu. Nggak berlebihan, nggak kekurangan, ya kan. Kalau langsungan ya kita akan puyeng. Walah, ini butuhnya seberapa? Jangan-jangan burung kacer ini malah kelebihan protein gara-gara kita main jor-joran, dan protein yang dia makan nggak bisa tercerna dengan baik. Tambah banyak penyakitnya, akhirnya tambah kita puyeng, ya kan. Nah, kemudian bagaimana Om ciri-cirinya kalau burung kacer ini sudah mulai membaik? Ya kalian bisa perhatikan sendiri kebiasaan apa yang nggak pernah dia keluarkan, ya kan. Contohnya rajin berkicau, buka-buka ekor, responsif kalau dengar suara, ya kan. Kemudian kalau kita pancing dengar suara kacer, dia langsung responsif, nggak mau kanibal. Kan kelihatan kalau dia itu sehat. Intinya menunjukkan gejala yang baik. Kan seperti itu. Kalau kita berikan ekstra puding, kita berikan rawatan seperti itu, dianya malah murung, seperti burung kacer yang cacingan, males-malesan, berarti kan rawatan kita salah. Kan seperti itu.
Oke ya, silakan kalian pahami, silakan kalian cerna, kalian kembangkan sendiri. Kalau nggak masuk akal menurut kalian ya buang saja. Tapi kalau menurut kalian masuk akal, sesuai logika, bisa kalian pahami dengan mudah. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, komentar terbaik kalian keluarkan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.